Di sebuah desa yang perlahan berubah menjadi kota kecil karena pesatnya pembangunan, berdiri megah sebuah rumah berpagar tinggi dengan pilar-pilar, marmer putih yang mencolok. Tak seorang pun tahu pasti kapan rumah itu dibangun. Tiba-tiba, saja rumah itu ada, lengkap dengan taman luas dan penjaga berseragam. Penghuni rumah itu adalah pria parubaya bernama Pak Suryo, seorang pengusaha sukses yang dikabarkan memiliki lebih dari 4 istri, semuanya tinggal di rumah besar itu. Wajahnya jarang terlihat di luar gerbang, namun desas-desus tentang kekayaannya selalu ramai dibicarakan. Mobil mewah keluar masuk, setiap pekan ada truk besar yang membawa barang-barang mahal. Dan yang lebih mengundang bisik-bisik tetangga adalah kenyataan bahwa semua istrinya cantik, jauh lebih muda dan selalu tampak bahagia. Padahal 10 tahun lalu, Pak Suryo hanyalah seorang pria biasa yang hidup pas-pasan, bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan drastis itu. Namun satu hal yang jadi pembicaraan hangat adalah, setiap bulan, tepat di malam Jumat Kliwon, tak satu pun lampu menyala di rumah Pak Suryo. Gerbang ditutup rapat, para penjaga tidak terlihat, dan suasana mendadak mencekam. Beberapa warga yang nekat mengintip mengaku mendengar suara gamelan halus dari dalam, kadang diiringi bau dupa menyengat. Ada yang enggak beres, kata Bu Marni, penjual jamu keliling yang pernah disuruh masuk ke halaman rumah itu. Matanya Pak Suryo itu kayak kosong tapi senyumnya aneh. Dingin kayak bukan manusia. Namun segala keganjilan itu tak membuat warga berani bertindak lebih jauh. Karena mereka tahu, siapapun yang mencoba membongkar rahasia Pak Suryo akan menghilang. Seperti halnya Pak Parto, wartawan lokal, yang sempat menulis tentang kekayaan misterius sang dermawan. Setelah artikelnya terbit, ia tak pernah terlihat lagi. Rumahnya kini kosong, dan tak satu pun yang tahu kemana dia pergi. Malam ini, seorang pemuda bernama Arga, anak Pak Parto, kembali ke desa setelah sekian lama kuliah di kota. Ia membawa satu tujuan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Dan siapa sebenarnya Pak Suryo? Arga menatap gerbang rumah megah itu dari kejauhan, napasnya tertahan. Tidak banyak yang berubah sejak terakhir kali ia melihat tempat itu. Masih berdiri kokoh dan dingin, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Ia menyewa kamar kecil di rumah Burini, sahabat lama almarhum ibunya. Begitu ia menyebut nama ayahnya, wajah Burini langsung berubah pucat. Arga anak, ayahmu orang baik. Tapi setelah dia menulis tentang Pak Suryo, semuanya jadi aneh. Seminggu setelah artikel itu keluar, dia pergi dan tak pernah pulang. Katanya keluar kota, tapi aku tahu, itu cuma alasan. Semua catatan, laptop, bahkan file di kantornya, hilang semua. Arga mengangguk, hatinya panas. Ia tahu ini bukan sekadar kasus hilang biasa. Ada sesuatu yang besar sedang ditutup-tutupi. Keesokan harinya, Arga mengunjungi kantor media tempat ayahnya dulu bekerja. Namun, tak ada satupun catatan yang tersisa. Redaktur lama yang dulu dekat dengan ayahnya pun mengaku tidak tahu apa-apa. Pak Parto? Saya rasa dia resign terus pindah, lama nggak ada kabarnya. Arga tahu mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi malam itu sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Saat ia tengah menyortir dokumen lama ayahnya di kamar sewaan, ia menemukan sebuah amplop coklat yang diselipkan di dalam buku tafsir mimpi tua. Di dalamnya ada potongan artikel lama, artikel yang ditulis ayahnya, berjudul Tumbal Kaya, Menelusuri Bisnis Gelap Pesugihan Modern. Pada bagian akhir tulisan ada kalimat yang dicoret ballpoint merah, dan semua jejak mengarah ke satu nama. Suryo Wibowo, mantan teknisi keliling yang kini disebut-sebut sebagai dermawan besar, namun memiliki koneksi dengan kelompok gaib bernama. Kalimat itu terpotong. Coretan merah menutupi nama kelompok yang disebut. Tapi di bagian belakang artikel itu, tertulis dengan tulisan tangan ayahnya. Jika aku hilang, cari di bawah lantai toko tua sebelah barat lapangan. Jangan percaya siapapun. Arga merinding. Ia tahu toko tua yang dimaksud. Tempat itu sekarang kosong dan dikenal angker. Dulu toko kelontong, tapi sudah bertahun-tahun tak ada yang menempati. Dengan senter dan keberanian yang digerakkan dendam, Arga bersiap menyusup ke toko itu malam ini. Tapi seseorang sudah mengawasinya dari balik bayangan, seseorang yang tak ingin rahasia itu terbongkar. Malam itu langit tampak kelam. Awan menggulung berat di atas desa seolah menahan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Arga berdiri di depan bangunan tua yang nyaris runtuh, toko kelontong kosong yang disebut dalam pesan ayahnya.
Papan kayu toko berderit saat Arga mendorong pintunya. Aroma debu dan kayu lapuk menyambutnya. Dalam remang cahaya senter, ia menyusuri lorong sempit yang dipenuhi rak-rak kosong. Lantai kayunya berderak, dan setiap langkah terasa seperti membangunkan sesuatu yang telah lama tidur. Ia berhenti di bagian belakang toko. Lantainya berbeda, sedikit lebih baru dari bagian lain seperti pernah diganti. Arga mengetuk-ngetuknya. Bunyi kopong terdengar dari bawah. Hatinya berdebar. Ia mengeluarkan linggis kecil yang diselipkan di tasnya dan mulai mencungkil papan kayu itu perlahan. Beberapa menit kemudian ia menemukan sebuah kotak logam kecil. Berkarat namun masih utuh, ia membukanya. Isinya, beberapa foto hitam putih yang memudar, salah satunya adalah foto Pak Suryo muda. Berdiri bersama seorang pria tua berjubah hitam di depan sebuah gua. Gambar segel merah yang bentuknya seperti mata dengan taring. Sepucuk surat dengan tulisan tangan ayahnya. Aku menemukan kebenaran. Suryo bukan orang biasa. Ia bagian dari kelompok pemujaan kuno, dikenal sebagai lingkaran gaib Raga Langgeng. Mereka menjanjikan kekayaan dan keturunan sempurna, dengan syarat tumbal darah dan istri sebagai penawar. Aku mencium bau darah. Aku lihat sendiri, istrinya yang pertama tak pernah keluar rumah sejak menikah. Warga bilang dia kabur, tapi aku yakin dia dikorbankan. Tiba-tiba Arga mendengar suara. Langkah kaki berat dari arah pintu depan toko. Ia mematikan senter, menahan napas di kegelapan. Suara itu semakin dekat. Berderak, berderak. Siluet tubuh besar berdiri di ambang pintu. Sosok itu tak mengatakan apa-apa, hanya diam. Lalu perlahan masuk, menatap ke arah tempat Arga bersembunyi. Namun sebelum apapun terjadi, suara keras menggelegar dari luar toko, seperti petir jatuh ke tanah. Sosok itu menoleh, lalu lari keluar. Arga menunggu sampai semuanya hening, lalu menyelinap keluar menggenggam erat kotak besi tua itu. Ia harus segera ke rumah Bu Rini, menyembunyikan kotak itu sebelum seseorang tahu ia sudah menemukannya. Tapi saat ia kembali, pintu rumah Bu Rini terbuka. Kursinya terbalik, dan di lantai ruang tamu ada bau menyengat darah yang segar. Berikut adalah episode 4 dari kisah misteri, Rahasia di Balik Gerbang Megah. Arga berdiri kaku di ambang pintu rumah Bu Rini. Suasana hening mencekam. Bau darah begitu kuat menusuk hidung. Dengan langkah hati-hati ia masuk ke dalam. Ruangan berantakan, tirai tercabik, vas bunga pecah, dan jejak kaki berlumpur menuju ke dalam kamar Bu Rini. Namun saat Arga membuka pintu kamar itu, kosong. Tak ada tubuh. Hanya sebuah cermin besar yang terjatuh miring di lantai. Tiba-tiba cermin itu bergetar, dan sesosok wanita bergaun putih muncul di dalam pantulannya. Meskipun di dunia nyata tak ada siapapun. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia membuka mulutnya dan suara lirih keluar, langsung menembus kepala Arga. Tolong sembunyikan rahasia itu. Mereka tahu kamu. Mereka sudah menandaimu. Seketika cermin retak sendiri, dan pantulan itu menghilang. Arga terhuyung mundur, napasnya terengah. Ia yakin, wanita itu bukan arwah sembarangan. Mungkin, itu istri pertama Pak Suryo. Dengan tangan gemetar, Arga mengambil kotak besi dari tasnya dan menyembunyikannya di dalam plafon kamar kosong di rumah itu. Ia tahu ia tak bisa membawanya kemana-mana lagi, terlalu berbahaya. Keesokan harinya, suasana desa berubah. Polisi datang, memasang garis kuning di rumah Bu Rini. Mereka menyatakan Bu Rini hilang secara misterius, tanpa jejak. Tapi anehnya, Pak Suryo datang sebagai wakil warga dan memberikan pernyataan resmi kepada polisi. Arga menatap dari kejauhan. Senyum Pak Suryo tampak dingin dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Pak Suryo mengangguk pelan seolah berkata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Malamnya Arga kedatangan tamu tak diundang. Seorang wanita muda, berjilbab dan berpenampilan rapi, berdiri di depan rumah. "Nama saya Sekar, saya istri keempat Pak Suryo. Tapi saya bukan bagian dari mereka, saya tahu apa yang kamu cari. Dan saya bisa bantu kamu masuk ke rumah itu. Tapi kamu harus tahu, tidak semua istrinya manusia." Arga menatap Sekar dengan campuran curiga dan harapan. "Apa maksudmu?" tanya Arga. Sekar menatapnya lekat-lekat. "Salah satu dari mereka, bukan manusia, tapi penunggu dari perjanjian itu. Dan malam Jumat Kliwon besok akan ada tumbal baru." Pertanyaan bagus. Dan justru disitulah misteri mulai menajam.
Sekar bisa jadi sekutu, atau justru bagian dari jebakan yang lebih besar. Apa yang terjadi dengan Sekar? Sekar mengaku sebagai istri keempat Pak Suryo, dan satu-satunya yang tidak ikut ritual. Ia bilang dirinya dinikahi secara mendadak dan tak pernah diperbolehkan masuk ke ruang belakang rumah, tempat di mana ritual biasanya dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Ia melihat banyak hal aneh. Istri pertama yang menghilang, istri kedua yang bicara sendiri tengah malam, dan istri ketiga yang tidak pernah tidur. Sekar mencuri dokumen dan mendengar percakapan Pak Suryo dengan seorang dukun tua yang menyebut tentang penjaga perjanjian. Karena ketakutan, ia mulai mencari informasi di luar, sampai akhirnya tahu tentang Arga dan siapa ayahnya. Bisakah Sekar dipercaya? Itu masih abu-abu. Beberapa petunjuk mengarah bahwa dia jujur. Dia membawa liontin kayu berukir simbol mata bertaring, sama persis dengan yang ada di kotak milik Arga. Ia tahu tentang toko tua dan surat ayah Arga sebelum diceritakan. Ia tampak ketakutan dan berusaha merahasiakan pertemuan mereka dari mata-mata Pak Suryo. Tapi, ada juga tanda mencurigakan. Saat Arga menyebut nama lingkaran gaib Raga Langgeng, mata Sekar berkedip cepat dan pupilnya sempat melebar aneh. Ia tahu terlalu banyak, bahkan tentang hal-hal yang seharusnya tersembunyi. Arga mengikuti Sekar dalam keheningan malam. Mereka menyusup melalui jalan setapak belakang yang hanya bisa dilalui saat air sungai surut. Jalan itu menuju ke sebuah pintu kecil di samping rumah megah Pak Suryo. Pintu yang tampaknya tak pernah digunakan orang luar. Lewat sini, bisik Sekar. Ini jalur yang biasa dipakai pelayan saat membawa sesajen. Arga menelan ludah. Sesajen? Mereka masuk ke dalam lorong gelap, dingin dan lembab. Lorong itu membentang jauh di bawah rumah utama. Di sepanjang dinding, ada ukiran-ukiran kuno, lambang mata bertaring, sosok wanita setengah ular, dan sosok lelaki bermahkota tanduk. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka tiba di balik ruang bawah tanah yang luas, tempat yang menyerupai aula rahasia. Arga mengintip dari celah papan kayu. Pak Suryo berdiri di tengah ruangan, mengenakan jubah merah tua. Di hadapannya 5 wanita berdiri sejajar. Salah satunya adalah Sekar, tapi Sekar sedang berdiri di sana. Arga menoleh dengan panik ke wanita di sebelahnya. Kalau dia Sekar, lalu kamu siapa? Wanita di sebelahnya tersenyum perlahan. Senyum yang tak menyentuh matanya. Kau ingin kebenaran, Arga? Maka lihatlah dengan matamu sendiri. Tubuh wanita itu mulai berubah. Kulitnya pucat dingin, matanya menghitam seluruhnya. Rambutnya menjuntai tak beraturan, dan suara tawanya menggema seperti suara dari dasar gua. Aku adalah penjaga perjanjian. Sudah banyak yang mencoba membatalkan ikatan ini, termasuk ayahmu. Tapi semua berakhir sama, lenyap. Arga mundur, berlari menyusuri lorong. Tapi jalan keluar sudah lenyap. Lorong seperti berubah bentuk, menjadi labirin aneh yang tak dikenalnya. Sementara itu, di ruang perjamuan Pak Suryo mulai melantunkan mantra. Lampu padam dan hanya obor yang menyala merah di dinding. Malam ini, katanya lantang, tumbal diberikan agar kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan abadi tetap berada padaku. Tiba-tiba, salah satu dari 5 istri pingsan. Matanya terbuka lebar, tapi jiwanya seperti terhisap. Pak Suryo tersenyum puas. Di tangannya, liontin yang sama seperti milik Arga berpendar merah. Namun dari sudut ruangan, Sekar yang asli, yang selama ini diam, melemparkan botol kecil ke arah altar. Botol itu pecah dan asap putih menyebar. Arga, yang berhasil memecahkan dinding kayu dan kembali ke ruangan itu, menerjang masuk. Perjanjian ini harus dihentikan, teriak Arga. Pak Suryo menoleh, dan untuk pertama kalinya wajahnya berubah. Tua, rusak, retakan muncul di kulitnya. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Asap putih memenuhi ruangan, menutupi pandangan semua orang. Jeritan menggema dari sudut-sudut gelap. Suara-suara tak berwujud mengalun seperti nyanyian dari dunia lain. Arga berdiri di tengah kekacauan, memegang liontin bertaring yang kini bersinar merah menyala di tangannya. Pak Suryo, atau makhluk yang menyerupainya, berusaha mendekat. Tubuhnya mengelupas, dagingnya membusuk seiring dengan pecahnya ikatan perjanjian. Suaranya berubah menjadi geraman rendah, bercampur amarah dan rasa takut. Kau tak mengerti apa yang kau lakukan, Arga. Ini bukan hanya tentang kekayaan. Ini tentang kekuatan yang bisa mengubah takdir.
Sekar berteriak dari sisi ruangan. Hancurkan liontin itu pusat perjanjiannya. Selama liontin itu utuh, dia tak akan bisa mati. Tapi saat Arga hendak menghancurkannya, tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya. Bukan dari luar tapi di dalam pikirannya. Anakku yang jangan terburu-buru. Kau bisa akhiri semuanya atau kau bisa ambil kendali. Perjanjian ini bisa jadi milikmu. Kau bisa membalas semua yang telah mereka ambil. Untuk sesaat Arga ragu. Ia melihat ke sekeliling, para istri Pak Suryo tergeletak lemas seperti kehilangan jiwa. Sekar berlumuran debu, memohon. Dan di hadapannya sosok Pak Suryo setengah manusia, setengah iblis merangkak dengan sisa kekuatannya menuju liontin. Darah mendidih. Dendam membara. Tapi hati Arga tetap milik manusia. Dengan satu teriakan penuh tenaga, Arga melempar liontin itu ke tanah dan menghantamnya dengan batu besar. Cerak! Liontin retak, dan semburan cahaya hitam keluar menjerit seperti ribuan suara dari alam kematian. Pak Suryo menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Ruangan mulai runtuh. Pilar-pilar batu ambruk satu persatu. Ritual telah gagal. Perjanjian terputus. Arga menarik Sekar dan berlari keluar melalui lorong rahasia, nyaris terhimpit reruntuhan. Di belakang mereka, rumah megah itu meledak dalam diam, tanpa api, tanpa suara ledakan, hanya runtuh, seperti ditelan oleh bumi. Beberapa minggu kemudian, desa kembali sunyi. Rumah megah itu kini hanya puing dan gosip. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa runtuh. Orang-orang mulai lupa, tapi Arga tidak. Ia memutuskan tinggal di desa, menulis ulang semua yang ayahnya pernah tulis dengan bukti dengan kebenaran. Sekar pergi entah kemana meninggalkan sepucuk surat. Aku hanya bagian kecil dari cerita ini. Tapi kamu Arga, kamu yang mengakhirinya. Jaga dirimu. Jangan biarkan bayangan masa lalu kembali tumbuh. Dan di akhir malam, saat Arga menutup naskah tulisannya, ia melihat cermin kecil di meja. Untuk sepersekian detik, bayangan ayahnya berdiri di belakangnya, tersenyum.